kembali lagi nih kita ya setelah pesan-pesan berikut sudah kita lalui. Kembali lagi bersama dengan Pak Alfius dan juga Bang Tiat. Ya. Ini sangat menarik sekali. Kalau tadi aku mendengar ada triknya nih, bagaimana pendaftaran merek ini segera diterima. Karena kan biasanya memang banyak sekali ya UMKM yang pengen cepet aja gitu ya, pengen prosesnya cepet gitu kan. Nah, kalau trik dari UMKM atau pemohon itu mereknya bagaimana untuk diterima, nah pasti ada dong ya yang menyebabkan nih suatu permohonan ini yang mereknya mereka ditolak gitu. Karena kan memang nggak semuanya diterima ya Pak ya. Gitu. Apa saja Pak yang menyebabkan suatu permohonan merek ini ditolak? Iya, Mbak Maya dan teman-teman pemirsa Tegar TV di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ya tentu terutama teman-teman pelaku ekonomi, ya teman-teman UMKM, bagaimana ini supaya tidak ditolak? Maka kunci utama tadi saya juga sudah ingatkan bahwa memang pertama sekali tentu jangan meniru atau menyerupai merek yang lain. Nah, kemudian supaya juga bisa tidak ditolak, maka tentu saya mau informasikan tadi lebih baik itu bersama dengan teman mungkin di Kumham atau bisa di search ya, yang mirip-mirip itu kalau bisa dihindari. Itu kalau sudah mirip ya pasti akan tidak ada pembedanya, kan pasti ditolak. Nah, jadi untuk itu sebelum bergerak ke sana, teman-teman pelaku ekonomi saya mau sarankan seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang bertentangan dengan nilai-nilai umum, bertentangan nilai Pancasila, atau misalnya menggunakan nama-nama yang umum sudah, ya nggak bisa lagi dipergunakan itu. Atau misalnya menggunakan nama-nama pejabat atau nama-nama yang memang sudah milik umum, ya nggak bisa, nggak bisa lagi. Nah, untuk itu memang banyak ya. Nah, untuk bisa terbantu cepat ya nanti akan kita bantu atau di search dulu, lihat yang sudah terdaftar itu ya nggak usah lagi didaftar. Nah, itu aja kiatnya ya. Tapi dari Kemenkumham sendiri pasti menyarankan gitu ya, kenapa mereka ditolak untuk pemohonnya ini sendiri gitu ya. Nanti di sana juga kita bisa bantu. Misalnya nih dia mereknya begini nih, ini nanti mungkin bisa ditambahin. Oh begini caranya, tambahin saja ini supaya ada pembedanya dengan yang lain. Berarti masih dibina juga di ya sana. Kita akan coba bina lah, kita bantu karena wah ini sudah dari kakek saya ini mereknya seperti ini. Nah, kita coba bantu seperti apa. Nanti oleh pemeriksa merek akan periksa itu. Jadi periksa satu-satu terus diumumkan. Makanya Mbak Maya, itu merek itu bisa sampai 8 bulan baru keluar. Tapi nggak usah, prosesnya baru keluar. Tapi nggak usah khawatir. Pada proses itu nanti ada begitu daftar, kan itu sudah diberikan tanda. Artinya supaya yang lain tidak meniru itu lagi, nanti kita buat tanda R misalnya atau apa, kan sudah ada bukti daftar. First to file kan, siapa daftar pertama. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, jadi lebih bagus memang dikomunikasikan karena udah mereknya ini, terus dilihat kan udah ada yang sama dengan lain. Terus bagaimana cara membedain? Nanti kita coba bantu ya, seperti apa. Tapi kalau misalnya sudah mirip benar ya memang nggak bisa. Kita ke pasar tolak. Iya benar-benar. Yang penting itu dia sudah login dulu ya. Nah, iya. Dari login itu untuk keluar dari hak cipta, bukan hak ciptanya apa ya? Perlindungan itu sendiri prosesnya 8 bulan. 8 bulan dan daftar begitu 8 bulan baru keluar. Nah, itu sebenarnya ya keinginan teman-teman itu maunya begitu masuk langsung keluar. Memang kita maunya begitu ya. Proses masuk terus keluar. Tapi kan ada tadi proses itu ya, Mas Tian ya. Jadi prosesnya apa? Kan harus kita publikasi.
Artinya menyampaikan ke publik, siapa tahu ada sanggahan-sanggahan, atau itu merek saya dan sebagainya, itu punya saya. Nanti itu kan kita klarifikasi oleh pemeriksa merek, nanti akan melihat, oh iya seperti ini. Nah itu Mbak Maya, nah, makanya. Iya, mungkin Bapak bisa menjelaskan ya Pak ya, tentang permohonan atau nama merek yang tidak dapat didaftarkan nih. Mungkin pemirsa Tegar TV, jadi siapa tahu dia yang seperti Bapak katakan tadi, ini merek sudah turunan nih gitu kan, tapi memang karena dia belum dipatenkan, yang sekiranya dia mau daftar, ternyata sudah ada gitu. Ya, Mbak Maya dan pemirsa Tegar TV, sekali lagi ya saya mau sampaikan bahwa tentu kalau ada merek-merek yang saya sebutkan ini sudah pasti akan ditolak. Ya, satu, itu ada nama-nama umum yang sudah memang milik umum, nah tidak bisa lagi. Kemudian ada yang memang bertentangan dengan ideologi. Ya ini tidak bisa, pasti ditolak. Ya, nah. Jadi jelas bahwa nama-nama atau nama-nama yang sudah didaftar itu ya nggak bisa lagi. Nah untuk itu pada teman-teman pemirsa, pelaku ekonomi UMKM, mari daftarkanlah merek yang memang belum ada yang mendaftarkannya, kemudian tidak bertentangan dengan ideologi kita seperti di sini, ideologi kita Pancasila, ya. Kemudian tidak bertentangan dengan atau menggunakan nama-nama umum yang sudah terkenal. Nah, sehingga merek kita itu tidak terlalu lama. Artinya begitu didaftar prosesnya bisa lebih cepat. Nah, itu saja sebenarnya yang jadi poin untuk teman-teman pelaku ekonomi supaya merek yang didaftar itu tidak ditolak. Nah itu Mbak, memang ada beberapa hal lain lagi, tapi penegasannya memang seperti itu ya. Kemudian merek-merek yang sudah terkenal itu kan sudah bisa kita lihat ya. Misalnya contoh ya, bisa ya Pertamina misalnya kan. Ya. Nah, Pertamina itu kan sudah ada logo Pertamina. Lalu terus kita buat ada logo Pertamina tapi di bawahnya kita buat Pertamini kan udah ya nggak lagi lah, itu kan sudah punya orang itu. Nanti marah mereka. Kalau misalnya ayam geprek nih ya, kan pasti brandnya ayam nih. Ya, nah ada ayam yang gimana, terus ada lagi nanti ayamnya tangannya mungkin ke kanan, terus ada yang tangannya nah jadi memang harus ada pembedanya Mbak. Mungkin ada ayamnya yang memang kakinya di atas misalnya, yang penting ada bedanya. Unik, yang penting tidak sama dengan yang lain ya. Nah itu memang bicara masalah ayam ini mohon maaf pemirsa, ini bulan puasa ya. Jadi bukan bermaksud ini hanya membicarakan masalah merek ayam tadi. Karena kan memang banyak sekali produk-produk ya, makanan misalnya, karena untuk itu juga bukan hanya produknya ya, kayak misalnya keripik, olahan keripik ini kan banyak, apalagi kita di sini juga kita juga banyak penghasil penghasil keripik ya. Tapi ini Mbak Maya dan Mas Tian dan teman-teman pemirsa dimanapun berada pada saat ini, tentu saya saran logo yang diajukan itu kalau bisa sesuai dengan apa sih produk kita. Jangan pula produk kita misalnya ikan hiu, tapi kita taruh misalnya daun singkong, kan agak jauh beda tuh ya. Ini masa hiu dagangannya, itunya daun. Saking mau menariknya itu ya Pak. Iya, cuma jadi saking mau menariknya dia malah jauh sekali. Ya? Kalau bisa memang kita dekatkan dengan produk-produk kita supaya kan tujuan kita kan, karena supaya bisa nilai ekonomisnya kan bagus ya. Bagus. Nah itu dia. Membranding. Jadi saya jadinya kopi ini misalnya kan dibuat kopinya, nama kopinya ini. Begitu saya rasa enak, nah dengan logo seperti itu saya nanti misalnya pindah nih ke Jakarta atau apa, saya tinggal telepon Mbak Maya, saya minta tolong dikirimin nama kopi ini. Mbak Maya nggak nyari-nyari lagi kopi mana, karena sudah ada mereknya. Gitu Mbak Maya. Ini mempermudah sebenarnya. Mempermudah. Ya, untuk kita juga untuk menjual itu ekonominya tadi. Lah tunggu apa lagi pemirsa, ayo daftar. Ayo ya, sangat terugi sekali. Benar ya. Mbak Maya. Jangka waktunya panjang 10 tahun. Iya. Ya, untuk prosesnya aja namanya login itu emang membutuhkan proses ya.
ya kalau misalnya tadi kopi itu udah biasanya udah biasa deh pakai lambang kopi, mungkin petaninya gitu ya. Iya, nah gitu. Atau apanya gitu ya Pak ya, jadi buat menarik. Iya. Nah, untuk Bang Tian ini sendiri nih ya, kalau tadi sudah disebutkan ya ada beberapa dukungan, cuman dukungan yang lebih signifikan untuk Universitas Malahayati ini sendiri terhadap kekayaan intelektual di lingkungan Universitas Malahayati ini apa sih sebenarnya, Bang? Dukungannya, makasih Mbak Maya pertanyaannya. Ini saya sampaikan untuk dukungan perguruan tinggi terhadap potensi kekayaan intelektual itu. Yang pertama, kita melalui sentra KI tadi ya, seperti tadi sama kita melakukan sosialisasi, edukasi dan pendaftaran. Kemudian untuk dukungan yang kedua, kita mendorong penelitian itu agar menghasilkan produk. Yang ketiga, bagaimana program studi itu bisa kita arahkan untuk menghasilkan paten atau merek. Dengan bentuk supportnya ya kita keluarkan kebijakan-kebijakan, kemudian kita bentuk support dana. Kemudian sejak tahun 2022, salah satu bentuk support Malahayati terhadap KI, Rektor Universitas Malahayati Dr. Ahmad Farih itu dia tidak memperbolehkan baik buku, modul atau buku praktikum itu digunakan sebelum didaftarkan hak cipta. Itu sejak 2022 akhir sudah keluar edarannya. Jadi kedepannya memang kita melakukan apapun di universitas itu, baik dalam pengajaran atau penelitian, itu yang berhubungan dengan KI harus didaftarkan, baik hak cipta maupun produknya kita daftarkan merek, seperti itu. Jadi memang banyak sekali juga ya dukungan-dukungan dari universitas sendiri ke mahasiswa-mahasiswinya ya mengenai produk-produk ini sendiri ya. Nah, kalau untuk mengenai kejurusannya itu sebenarnya apa sih? Karena kan kita ketahui di sana tuh banyak kita taunya Malahayati kedokteran kan gitu ya. Ternyata tadi Bang Tian sebelum acara kita sudah ngobrol-ngobrol, ternyata banyak nih di sana jurusan di Malahayati sendiri ada hukum. Kalau mengenai produk ini lebih ke apa dia? Kita jurusan ada kedokteran, kemudian kesehatan masyarakat, perawatan, kebidanan, kemudian prodi hukum, teknik mesin, industri, juga lingkungan. Tapi kan kebanyakan dari prodi ini itu menghasilkan hak cipta dari penelitian. Nah, untuk merek sendiri, kita ada prodi Anafarma, analisis farmasi dan makanan. Oke. Ada gizinya gitu ya. Tentu ini kan potensi yang bisa menghasilkan bukan sekedar paper, tapi kita bisa menghasilkan produk. Nah, produk-produk ini yang kita potensinya besar untuk didaftarkan merek. Tentu saya kasih contoh, bisa Mbak Im, Mbak Maya? Boleh kali ya Pak ya. Boleh. Kita kasih contoh. Contohnya sudah ada nih ya, di depan ya. ini kan? Iya. Ya benar ya. Ini salah satu contoh penelitian ya. Dari Universitas Malahayati. Ini ya, termasuk ini ya? unik juga nih. Ini ya, jadi ini yang ini mau didaftar itu ya? Iya, ini kan penelitian mahasiswa tentang teh celup herbal kulit durian, Pak. Oh iya. Kulit durian dari hasil penelitian, kemudian kita dorong. Udah diolah pasti ya, bukan diolah. kulit-kulitnya ya, sudah makan bukan ya? Sudah kita daftarkan ini, sudah ada papernya, kemudian ini ya. Oke. Ya. Kayaknya Ini sangat menarik, tapi lebih menarik lagi kalau kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut. Iya.